Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan materi kami terkait reinforcement learning. Next slide. Untuk anggotanya di sini ada Kansa Nadifa, Nadil Prana, dan juga Sadam Kusuma. Next slide. Yang pertama, introduction. Introduction of reinforcement learning. Jadi reinforcement learning itu merupakan bagaimana cara agen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa harus diberikan contoh. Jadi secara umum, agen AI itu akan diawasi dan diberikan umpan balik terkait langkah yang benar dalam melakukan suatu tugas. Namun, umpan balik seperti itu jarang didapatkan sehingga agen akan mempelajari model transisi untuk mengetahui langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Agen itu perlu mengetahui langkah apa yang baik yang telah terjadi atau sebaliknya. Nah, umpan seperti ini biasanya disebut dengan reward atau reinforcement. Nah, framework untuk agen menganggap reward sebagai bagian dari persepsi masukan. Agen itu perlu diprogram untuk mengenali bagian tersebut sebagai reward dan bukan sekadar masukan sensorik lainnya. Jadi kita akan mempertimbangkan 3 desain agen yang pernah dibahas di chapter 2. Yang pertama itu ada utility based, di mana agen akan mempelajari fungsi utilitas dan menggunakannya untuk memilih aksi yang memaksimumkan utilitas outcome yang diekspektasikan. Kemudian Q learning, di mana agen akan mempelajari utilitas fungsi aksi, dan reflex, di mana agen akan mempelajari yang memetakan aksi-aksi. Selanjutnya, dalam passive reinforcement learning, agen akan selalu menjalankan tindakan PS, dan tujuannya itu untuk mempelajari fungsi utilitas UPS, di mana kita akan menggunakan dunia 4x3. Di sini pada gambar 21.1 ditunjukkan kebijakan dunia tersebut dan utilitas sesuai. Tugas pembelajaran pasif mirip dengan evaluasi kebijakan. Bedanya agen pembelajaran pasif tidak mengetahui modifikasi PS menentukan probabilitas mencapai keadaan S dari keadaan S setelah melakukan tindakan A dan tidak mengetahui imbalan RS yang menentukan imbalan untuk setiap keadaan. Nah, agen itu melakukan rangka uji coba dalam lingkungan untuk menggunakan kebijakan B. Dalam setiap uji coba, agen akan memulai dalam keadaan 1,1 dan mengalami rangkaian transisi hingga mencapai salah satu keadaan terminal, yaitu 4,2 atau 4,3. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap persepsi keadaan diberi tanda dengan reward yang diterima dengan tujuan untuk menggunakan informasi utilitas yang diharapkan UPS yang terkait dengan setiap keadaan dan terminal S. Utilitas didefinisikan sebagai jumlah yang diharapkan dari reward yang sudah didiskon jika kebijakan P diikuti. Di sini ada rumusnya. Next slide. Nah, selanjutnya metode directly utility estimation yang ditemukan pada AIS 1920-an oleh Withrow and Huff. Utilitas itu merupakan suatu keadaan. Utilitas suatu keadaan adalah total reward yang diharapkan dari keadaan tersebut dan seterusnya. Dan setiap percobaan memberikan sampel sejumlah ini untuk setiap keadaan yang dikunjungi. Misalnya suatu percobaan menghasilkan reward 0,72 untuk keadaan 1,1. Dua sampelnya itu memiliki reward menghasilkan reward 0,76 dan 0,8 untuk keadaan 1,2. Kemudian dua sampel menghasilkan reward senilai 0,80 dan 0,88 untuk keadaan 1,3 dan seterusnya. Nah, pada setiap akhir urutan algoritma akan menghitung reward yang diamati untuk setiap keadaan dan mempengaruhi utilitas yang diestimasikan untuk keadaan tersebut. Dan membahas percobaan rata sampel akan dikonvergen ke ekspektasi dalam persamaan rumus yang sebelumnya. Selanjutnya, NLP, dimana akan memanfaatkan utilitas keadaan dengan mempelajari model transisi yang menghubungkan dan menyelesaikan proses keputusan Markov yang sesuai dengan program yang dinamis. Karena model itu biasanya hanya berubah sedikit di setiap pengamatan, proses generasi nilai dapat menggunakan utilitas sebelumnya sebagai nilai awal dan harus konvergen dengan cukup cepat. Proses tersebut sebenarnya mudah karena lingkungannya dapat diamati secara sepenuhnya. Dalam kasus yang paling sederhana, kita dapat mempresentasikan model transisi sebagai model probabilitas. Kita dapat melacak seberapa sering
Ya, oke. Selanjutnya adalah tentang active reinforcement learning. Nah, kalau di passive learning tuh punya agen dengan kebijakan tetap yang menentukan perilakunya. Sedangkan di active reinforcement learning ada yang namanya active agent yang harus menentukan sendiri aksinya. Nah, dalam mempelajari sesuatu, agen akan menggunakan kebijakan optimal yang mana mematuhi persamaan Bellman, yaitu sebagai berikut. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil dari persamaan Bellman atau fungsi U, agen mampu menentukan optimal actions menggunakan metode seperti value iteration atau policy iteration. Next. Value iteration itu algoritma yang digunakan untuk menghitung optimal value dari fungsi U dengan secara iteratif mengupdate nilai dari setiap state hingga value yang didapatkan kurang dari threshold E. Next. Nah, kemudian policy iteration yaitu mengiterasikan policy evaluation dan policy improvement hingga tidak terjadi perubahan terhadap policy improvement. Next. Ya, kemudian ada yang namanya exploration. Di dalam exploration ini terdapat konsep exploration dan exploitation. Nah, exploration yaitu strategi untuk mencoba aksi baru untuk menemukan efeknya dan mempelajari tentang lingkungannya. Dengan cara ini, agen mampu mengumpulkan informasi tentang aksi mana yang memberikan reward tertinggi di berbagai stats. Sedangkan exploitation yaitu strategi untuk memilih aksi yang sudah diketahui oleh agen akan memberikan reward tertinggi berdasarkan pengetahuan yang sudah didapat. Strategi ini melibatkan polisi atau value function untuk membuat keputusan yang memaksimalkan reward. Next. Kemudian ada contoh dari exploration dan exploitation, yaitu multi-arm bandit problem. Di sebuah kasino terdapat beberapa mesin slot. Nah, setiap mesin memberikan reward yang dihasilkan dari distribusi probabilitas yang berbeda ketika dimainkan. Tujuan dari pemain adalah memaksimalkan reward yang didapat dari beberapa. Misalnya ada jumlah mesin slotnya ada 3. Nah, setiap masing-masing mesin mempunyai kemungkinan untuk memenangkan slot dengan kemungkinan yang berbeda atau probabilitas yang berbeda. Misalnya pada mesin slot pertama atau ARM 1 yaitu 0,2, ARM 2 0,5, dan ARM 3 0,8. Nah, agen di awal tidak mengetahui tentang probabilitas di atas. Next. Nah, menerapkan fungsi eksplorasi dan ekspektasi dalam multi-arm bandit problem. Nah, eksplorasi yaitu mencoba berbagai mesin slot yang berbeda untuk mempelajari probabilitas reward setiap mesin slot. Sedangkan eksploitasi yaitu bermain slot secara konsisten dengan menggunakan cara atau metode terbaik yang diketahui saat ini untuk meraih reward tertinggi. Next. Nah, strategi menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi di sini misalnya digunakan strategi E-greedy. Misalkan yang digunakan pada contoh adalah 0,1. Nah, di permulaan agen memainkan masing-masing slot secara random sebanyak 1 kali. Misalkan reward yang didapat yaitu pada ARM 1, 0, ARM 2, 1, ARM 3, 1. Nah, 1 artinya menang atau dapat reward, 0 artinya kalah, tidak dapat reward, maka nilai estimated value di awal itu 0, 1, 1. Next. Kemudian mengupdate value dengan sama dengan 0,1, maka 10% kemungkinan agen mengeksplorasi dengan memilih mesin secara acak, dan 90% kemungkinan agen mengeksploitasi dengan memilih mesin dengan estimated value tertinggi atau kemungkinan menang tertinggi dari pengetahuan dia yang sudah dipunya. Nah, misalnya tadi di ARM 2 dapat reward, maka agen memilih untuk mengeksploitasi ARM 2. Nah, bila ARM 2 menghasilkan nilai 0 pada saat permainan kedua, maka agen akan memperbarui estimate value untuk ARM 2 yaitu dengan menggunakan rata-rata yaitu 1 tambah 0 bagi 2 yaitu 0,5, lalu value estimate value diupdate menjadi 0, 0,5, 1. Next. Kemudian repeat seiring berjalannya waktu dengan bermain terus-menerus, agen memperbaiki nilai estimasi dari probabilitas untuk mendapatkan reward untuk setiap ARM. Next. Kemudian ada yang namanya konsep Q learning. Nah, algoritma
Key learning itu algoritma yang digunakan oleh agen untuk mempelajari optimal polisi dalam membuat keputusan di environment. Algoritma ini belajar untuk memaksimalkan reward seiring berjalannya waktu dengan mengupdate key values secara aktif yang merepresentasikan expected utility dari aksi A di dalam state S. Nah, ini ada Bellman equation untuk key value-nya. Nah, sebelumnya. Alpha itu learning rate, gamma discount factor, R yaitu reward setelah aksi A di dalam state S, S kutip yaitu state setelah aksi A. Next. Misalnya ada di simple grid word 3x3, yaitu misalnya alpha 0,1, gamma 0,9, stats ada 9 stats, kemudian aksi ada ke atas, bawah, kiri, dan ke kanan. Rewards 1 bila mencapai step 8, sisanya 0. Next. Di awal-awal initialization yaitu key values, key itu semuanya 0 untuk semua state action. Kemudian memulai dari state 0, yaitu memilih aksi menggunakan exploitation polisi, contohnya e-greedy. Kemudian step kedua, misalnya transisi ke step 1 dengan move ke kanan atau ya gerak ke kanan. Nah, karena satu bukan goal state, maka rewardnya 0. Next. Kemudian mengupdate key value untuk state 0, aksi right atau aksi gerak ke kanan, key 0 action right akan bernilai di awal bernilai 0. Kemudian repeat step tersebut diulang terus-menerus hingga key values mendekati nilai optimal yang akan membawa agen untuk membuat aksi terbaik di setiap step. Next. Kemudian masuk ke generalization in reinforcement learning. Dalam reinforcement learning, agen berinteraksi dengan environment untuk mempelajari bagaimana membuat keputusan, menerima stats, melakukan aksi, dan menerima reward dari aksi tersebut. Tujuannya adalah untuk mempelajari kebijakan yang mampu meraih reward secara maksimal. Nah, function approximation digunakan untuk menghitung fungsi yang kompleks seperti value function, seperti key values, atau policies ketika ruang state atau action terlalu besar. Function approximators yang umum digunakan contohnya adalah linear model dan neural network. Next. Nah, mengapa menggunakan function approximation untuk membantu agen membuat keputusan tentang step yang belum pernah ditemui saat training dengan melihat pattern yang sudah pernah dipelajari di steps yang sudah pernah ditemui. Next. Jenis-jenis function approximators yaitu pertama ada linear function approximators, yaitu model sederhana yang menggunakan kombinasi linear untuk mengaproksimasi function. Nah, ini ada key S, theta sama dengan theta dot product dari gamma S, A. Dan next. Kemudian yang kedua ada neural networks atau deep learning. Nah, neural network mampu menangkap hubungan kompleks nonlinear antara input, yaitu atau pasangan state action, dan output, yaitu misalnya key values. Rumusnya ada di sini. Next, yaitu decision trees, yaitu untuk mempartisi state space dan memberikan setiap partisi nilai estimasi atau key value. Rumusnya sebagai berikut. Dan next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Polisi. Berarti ada policy search, yaitu pencarian kebijakan merupakan metode yang paling sederhana dari semua metode dalam bab ini. Idenya adalah terus mengotak-atik kebijakan selama kinerjanya membaik lalu berhenti. Ingatlah bahwa kebijakan Pi adalah fungsi yang memetakan negara ke dalam tindakan. Kami tertarik pada representasi parameter Pi yang memiliki parameter jauh lebih sedikit dibandingkan keadaan yang ada dalam ruang keadaan, seperti pada bagian sebelumnya. Misalnya, kita dapat mempresentasikan Pi dengan kumpulan fungsi Q yang diparametrisasi satu untuk setiap tindakan untuk mengambil tindakan dengan nilai prediksi tertinggi. Setiap fungsi Q dapat berupa fungsi linear dari parameter theta. Kebijakan merupakan fungsi parameter yang terputus-putus ketika tindakannya bersifat diskrit.
akan terdapat nilai theta sehingga perubahan yang sangat kecil kepada theta menyebabkan kebijakan beralih dari satu tindakan ke tindakan lainnya. Artinya nilai dari kebijakan juga dapat berubah secara putus-putus sehingga menyulitkan penelusuran berbasis gradien. Karena alasan ini, metode pencarian kebijakan strategi sekali menggunakan representasi kebijakan stokastik yang menentukan probabilitas pemilihan tindakan di A di negara bagian S. Salah satu representasi populer adalah fungsi softmax sebagai berikut. Kita mulai dengan kasus paling sederhana, kebijakan deterministik dan lingkungan deterministik. Anggaplah rho theta sebagai nilai kebijakan, yaitu imbalan yang diharapkan ketika pi theta dieksekusi. Jika kita dapat memperoleh eksperimen untuk rho theta dalam bentuk tertutup, maka kita mempunyai masalah optimasi standar seperti kebijakan dalam bab 4. Kita dapat mengikuti vektor gradien seperti kebijakan delta pi delta theta rho theta, asalkan rho theta dapat terdiferensiasi. Alternatifnya, jika rho theta tidak tersedia dalam bentuk tertutup, kita dapat mengevaluasi pi theta hanya dengan mengeksekusinya dan mengamati akumulasi imbalan. Kita dapat mengikuti gradien empiris dengan mendaki bukit, yaitu mengevaluasi perubahan nilai kebijakan sedikit demi sedikit pada setiap parameter. Dengan peringatan yang lazim, proses ini akan mencapai titik optimal lokal dalam ruang kebijakan. Ketika lingkungan atau kebijakan bersifat stokastik, segalanya menjadi lebih sulit. Misalnya kita mencoba melakukan pendakian bukit yang memerlukan perbandingan antara rho theta dengan rho theta plus delta theta. Untuk beberapa delta theta, kesalahannya adalah total imbalan pada setiap uji coba dia sangat bervariasi sehingga perkiraan nilai kebijakan dari sejumlah kecil uji coba akan menjadi tidak dapat diandalkan. Mencoba membandingkan dua perkiraan tersebut akan menjadi lebih tidak dapat diandalkan. Salah satu solusinya adalah dengan menjalankan banyak uji coba, mengukur varian sampel, dan menggunakannya untuk menentukan bahwa cukup banyak uji coba yang telah dijalankan untuk mendapatkan indikasi yang dapat diandalkan tentang arah peningkatan rho theta. Sayangnya hal ini tidaklah praktis untuk banyak masalah di dunia nyata di mana setiap percobaan mungkin mahal, memakan waktu, dan bahkan mungkin berbahaya. Untuk kasus kebijakan stokastik data, dimungkinkan untuk memperoleh estimasi gradien yang tidak bias langsung dan hasil uji coba dilakukan di theta. Untuk mempermudah, kita dapat menurunkan estimasi dari ini untuk kasus sederhana dari lingkungan non-sekuensial di mana imbalan RA diperoleh segera setelah dilakukan tindakan A pada kejadian awal S. Dalam hal ini, nilai kebijakan hanyalah nilai imbalan yang diharapkan dan kita mempunyai rumus berikut. Sekarang kita melakukan trik sederhana sehingga penjumlahan ini dapat didekati dengan sampel yang dihasilkan dari distribusi probabilitas yang ditentukan oleh stokastik. Misalnya kita mempunyai N percobaan secara keseluruhan dan tindakan yang diambil pada percobaan kerja adalah AJ. Kemudian, dengan demikian, gradien sebenarnya dari nilai kebijakan didekati dengan jumlah suku yang melibatkan gradien probabilitas pemilihan tindakan di setiap percobaan untuk sekuensial ini digeneralisasi menjadi berikut. Dalam berselang waktu untuk waktu yang ditumpangkan dari helikopter otonom melakukan manuver di lingkungan hidung yang sulit, helikopter ini berada di bawah kendali kebijakan yang dikembangkan oleh algoritma pencarian kebijakan Pegasus. Model simulator dikembangkan dengan mengamati efek dari berbagai manipulasi kontrol pada helikopter. Sebenarnya, kemudian algoritma dijalankan pada model simulator semalaman. Sebagian mengontrol dikembangkan untuk manuver yang berbeda dalam sebuah kasus, kinerjanya jauh melebihi kinerja pilot manusia ahli yang menggunakan kendali jarak jauh. Untuk rangkuman pada bab ini mengkaji masalah pembelajaran dan penguatan, bagaimana seorang agen bisa menjadi mahir dalam lingkungan yang tidak diketahui hanya dengan memberikan persepsi dan imbalan sesekali. Pembelajaran penguatan dapat dilihat sebagai mikrokosmos untuk keseluruhan masalah AI, namun dipelajari dalam jumlah pengaturan disederhanakan untuk memfasilitasi kemajuan, yaitu memiliki poin utamanya adalah desain agen secara keseluruhan menentukan jenis informasi yang harus dipelajari. 3 desain utama yang kami bahas adalah desain berbasis model menggunakan model P, fungsi U,
desain bebas model menggunakan fungsi utilitas tindakan Q, dan desain refleks menggunakan fungsi kebijakan P. Utilitas dapat dipelajari dengan menggunakan 3 perkara, yaitu satu estimasi utilitas langsung menggunakan total keyword to go yang diamati untuk suatu negara bagian sebagai berikut sebagai bukti langsung untuk mempelajari utilitasnya. Fungsi utilitas tindakan atau fungsi Q dapat dipelajari dengan pendekatan ADP atau pendekatan TD. Ketika agen pembelajaran bertanggung jawab untuk memiliki tindakan, ketika sedang belajar, agen pembelajaran harus menukar perkiraan nilai tindakan tersebut dengan potensi memberi informasi yang baru dan berguna. Dalam ruang negara yang besar, algoritma di pembelajaran penguatan harus menggunakan referensi fungsional perkiraan untuk mengeneralisasikan keadaan, sehingga perbedaan temporal dapat digunakan secara langsung untuk memperbarui parameter dalam representasi seperti jaringan pada dasar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.